Besti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bun di channel Bumiku yang membahas ibu di dapur daerah Sukabumi. Sekarang giliran beberes rumah setiap hari. Ini waktunya aku nyuci dan ini lagi dibilasin di luar supaya lebih estetik gitu ya bun, dan kelihatan banget kalau ikut teh kerjain bilasin pakaiannya emang satu-satu. Gimana kabarnya Besti di sana? Mudah-mudahan pada sehat ya. Ini lagi pada ngapain nih? Lagi ngerjain aktivitas atau masih pada rebahan? Kalau kalian masuknya tim apa? Tim sukses atau tim rebahan? Kalau aku sih ya, kalau udah beres semuanya ya rebahan aja lah. Ngapain kalau ibu rumah tangga, kalau semuanya udah pada tidur ya udah kita teh healing, me time. Nah ini kita mau selesain bilas bajunya. Nah ini mau dikeluarin airnya. Ternyata ini saluran airnya mampet ya bun, dan aku setelah ini beresin peralonnya yang ada sampahnya yang masuk mungkin ya, yang menghalangi jalan keluarnya air. Tapi enggak aku record karena aku mau nyebur ke dalam kulah ya. Ini seperti biasa banyak banget cucian aku ini, sekitaran 3 hari sekali kalau lagi males ya. Nah ini aku mau masak goreng jengkol pakai ikan asin. Sering banget aku tumis jengkol kayak gini, apalagi kalau udah kecapean nyuci baju yang banyak banget dan rasa lapar itu melanda. Sedangkan aku tuh orangnya rada susah makan kalau nggak sama yang kayak ginian ya bun. Jadi di ongseng-ongseng cepet banget ini. Jadi satu kali masak udah dapet ikan asinnya, sambelnya sama pedesnya, karena aku masukin cabai rawit yang banyak ya. Jadi kalau menu kayak gini cocok buat emak-emak yang kerja rodi kayak aku ya. Beresin kerjaan banyak banget dan makannya harus banyak. Aku heran loh bun, aku makan banyak banget tapi badanku gak bisa gede, nggak tahu kenapa. Tapi mudah-mudahan ya kalau misalnya nanti aku bisa gemukan dikit ya bun. Nah ini dimasukin garam, gula sama mecin supaya lebih enak aja ditumis sampai matang. Ada yang samaan gak sih sama aku? Suka banget sama yang namanya jengkol, mau disemur, mau dicabain, mau ditumis, aku suka banget. Apalagi itu dimakannya anget-anget sama nasi panas. Gak tahu kenapa itu si yang namanya jengkol bikin nafsu makanku bertambah berkali-kali lipat, yang jadikan tenaga yang lebih gede gitu buat ngelakuin aktivitasku sebagai ibu rumah tangga yang banyak banget kerjaannya. Setelah jengkolnya matang ternyata aku lupa aku teh punya tempe cuman seempret ya bun. Lalu aku mau goreng biar menjadi pendamping makan aku yang minimalis ini, supaya agak sedikit berwarna karena ada goreng tempenya. Gaya hidupku minimalis banget ya, karena disesuaikan dengan budget yang aku terima dari Pasu. Kalau kebanyakan nantinya jadi nggak cukup sampai akhir bulan. Jadi uangnya harus dicukup-cukupin supaya bisa buat makan 1 bulan ya bun. Jadi walaupun seadanya tapi disyukurin aja. Tempenya digoreng biasa aja pakai bumbu garam sama micin aja supaya ada gurih-gurihnya. Nah ini udah matang, tinggal diangkat dan siap aku mau makan dan bisa melanjutkan aktivitasku yang masih banyak banget ya. Kegiatan ibu rumah tangga emang gak ada habisnya dan itu-itu aja, jadi lumayan memboringkan buat yang bagi pemula ya. Nah ini setelah perut aku udah kenyang, lalu aku mau ngegosok pakaian ya. Tadi baru aja aku teh nyuci dan ini ternyata setrikaanku banyak bangetnya. Alhamdulillah, barokah pekerjaan tuh masih melimpah ruah walaupun aku teh udah lumayan capek gitu. Nah ini aku gosok satu persatu
karena ini teh walaupun pakaian sehari-hari tapi aku gosok supaya kelihatannya rapi aja. Sambil gosok-gosok aku mau kasih tips nih agar pakaian kita tetap wangi sepanjang hari kalau kita mencucinya dengan benar, yaitu berikut cara-cara langkah yang bisa kita coba ya besti. Yang satu, selalu ganti air setiap proses mencuci, yaitu ngebilasnya, merendamnya untuk mengurangi bau apek ya. Kalau bisa dibilasnya kayak aku loh bun, di bawah kucuran air, jadi air tuh mengalir, enggak di dalam tabungnya gitu, karena kalau di dalam tabung gitu prosesnya juga bakalan lama ya bun. Yang kedua, pakai sabun deterjen wangi yang cair gitu, karena kalau pakai sabun deterjen yang cair di dalam mesin cuci itu cepat larut ya bun. Itu sih opsional ya, menurut ibu masing-masing gimana. Yang ketiga yaitu hindari merendam pakaian terlalu lama. Kalau kita rasa males gitu ya, biasanya kan rendam pakaian dulu supaya kotoran itu bisa apa tuh, bisa cepat luntur noda-nodanya gitu. Kalau bisa sih jangan terlalu lama ya, karena kembali lagi deterjen itu bikin pakaian jadi aromanya jadi gak sedap gitu ya, jadi agak bau gitu. Yang keempat, larutkan pakaian pakai pengharum pakaian ya. Jadi setelah dibilas kita rendam pakai pewangi pakaian. Kalau bisa sih yang anti apek gitu, karena sekarang kan musim hujan ya. Kemudian kita jemur pakaian di tempat yang teduh dan bersirkulasi udara agar aroma wanginya tidak hilang. Kalau aku sih nggak bisa ya, karena aku jemurnya di bawah sinar matahari. Kalau bisa sih langsung kering kalau menurut aku, karena kalau pakaian yang nggak cepat kering akan menjadikan pakaian lembab dan agak bau apek. Yang selanjutnya kita pakai pewangi pakaian pas disetrika agar aromanya jadi harumnya napal gitu ya bun. Aku juga sih nggak pakai kalau cara kayak gitu, karena aku teh setelah pakai pewangi pakaian ya udah nggak pakai pewangi yang udah disemprot gitu ya. Kalau ingin lebih wangi ya bisa pakai aja. Yang terakhir, kita pakai air panas atau pakai aroma pewangi gitu. Wah ini mah nggak bisa ya kalau kayak ibu rumah tangga yang super penyeritan kayak kita ya, nggak bisa pakai pewangi yang pakai minyak-minyak kayak gitu. Yang selanjutnya, dengan pakaian wangi kita bisa nyaman memakainya, juga meningkatkan perasaan kita bahagia. Yuk kita rawat pakaian dengan baik, yaitu membuatnya lebih nyaman untuk dipakai. Wah itu mah ya, aku membacanya tutorial dari YouTube, dari Google ya. Itu mah terserah ibu-ibu di sana. Kalau aku sih pakai tips yang membilasnya dengan air mengalir dan jangan direndam pakai deterjen terlalu lama. Itu termasuk tips dari aku ya, yang pakai logika aja. Kalau pakai pewangi banyak-banyak ya pasti wangi ya bun, tapi lumayan agak boros untuk ibu rumah tangga seperti kita. Inilah aktivitasku ngegosok, menyuci pakaian, dan sebagian tips kecil dari aku, ibu rumah tangga sederhana. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kalian semua.